bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatan Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatan Channel pada hari ini. Kita akan merenungkan bersama dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Tema yang akan kita renungkan adalah kasih. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Salva PRL. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRL. Mari kita siapkan diri, membuka hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala kebaikan, anugerah kehidupan yang telah Engkau limpahkan kepada masing-masing kami. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati, budi, dan pikiran kami, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami mampu untuk mendengar dan merenungkan setiap sabda-Mu dan mengamalkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain?
Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi, penginjil Santo Matius mau mengajak kita sekalian agar dalam keseharian hidup kita mampu mewujud nyatakan apa yang menjadi ajakan Sang Juru Selamat kepada kita sebagai murid-murid atau pengikutnya, yakni mengasihi. Dalam Gereja Katolik diajarkan dua hukum yang tertinggi, yakni cinta kasih. Maka sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita agar mampu mewujud nyatakan itu. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, ketika membaca dan merenungkan sabda Tuhan hari ini, saya teringat akan sebuah kejadian atau peristiwa yang viral yang melanda negara Indonesia saat ini, yakni pembunuhan Brigadir Joshua. Dalam video-video yang tersebar, kita bisa melihat bagaimana hati yang dimiliki oleh kedua orang tua dari Brigadir Joshua dalam mengasihi atau dalam mengampuni mereka yang telah membunuh anaknya. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mengasihi bukan saja mengasihi mereka yang selalu kita senantiasa berada bersama mereka, atau mereka yang kita senangi, yang kita cintai. Tetapi sabda Tuhan hari ini secara khusus Yesus menegaskan agar kita mengasihi orang yang mungkin tidak kita sukai, orang yang mungkin membuat kita selalu menaruh dendam terhadap dia. Itu seperti kata-kata yang sering viral, yang sering diucapkan oleh orang-orang yang ketika hatinya dipenuhi dengan berbagai macam kebencian dan juga dendam, sering orang mengatakan bahwa melihat mukanya saja saya muak. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita sebagai orang Kristiani, kita sebagai umat beriman, kita diajak untuk mampu melihat setiap peristiwa hidup dari segi iman atau kacamata iman. Kita diajak untuk mengasihi, untuk mencintai semua orang tanpa membeda-bedakan. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan pada hari ini kita diajak agar dalam keseharian hidup kita mampu mencintai, kita mampu mengasihi semua orang. Teristimewa seperti apa yang ditegaskan oleh Yesus dalam sabdanya. Kita mengasihi secara khusus kepada mereka yang mungkin menjadi musuh kita. Maka mari kita diajak untuk dalam masa pertobatan ini, dalam masa prapaskah ini, dalam masa retret agung ini, kita diajak untuk senantiasa menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk kembali ke dalam pribadi kita masing-masing, sembari melihat kembali semua pengalaman-pengalaman hidup kita yang terjadi. Sambil juga kita melihat orang-orang atau sosok-sosok yang mungkin menjadi musuh kita, yang mungkin kita masih menyimpan dendam, amarah kepada mereka. Mari kita diajak untuk senantiasa mengasihi mereka dalam hidup kita. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Kita berdoa dan menyerahkan kita semua umat beriman, umat Katolik di mana saja berada, yang saat ini sedang menjalankan masa puasa, pantang, dan tobat. Semoga dalam masa prapaskah ini
kita sungguh-sungguh menjalankannya dengan baik dan membaharui diri kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa dan menyerahkan semua saudara-saudari kenalan kita, siapa saja yang saat ini sedang menderita sakit. Kita mohon semoga rahmat belas kasih dari Tuhan senantiasa mengaruniai mereka, memberikan mereka kekuatan, kesabaran, dan boleh diperkenankan untuk disembuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang saat ini terkena bencana alam. Mereka yang sakit, mereka yang meninggal dunia, maupun mereka yang saat ini sedang memperjuangkan hidupnya. Semoga Tuhan selalu membimbing dan menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan, dan juga kita mohon semoga banyak orang semakin tergerak hati untuk membantu dan menolong mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan hati kita dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat dari imam kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatan channel hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.